Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Politeknik Imigrasi tingkat 3. Nama Reza Alfarizi, NRT 2018-1558 1.02 dari Program Studi Administrasi Keimigrasian B. Di sini saya akan mengulas mengenai kebijakan publik, yang dimana salah satu kebijakan publik itu adalah work from home atau bekerja dari rumah. Dilansir dari artikel Kementerian Keuangan atau DJKN, bekerja dari rumah atau work from home yang dilaksanakan saat ini merupakan tindak lanjut atas imbauan Bapak Presiden Joko Widodo pada konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat pada tanggal 15 Maret 2020. Bapak Presiden menghimbau agar dapat meminimalisasi penyebaran virus COVID-19 ini, di mana masyarakat diminta untuk bekerja, belajar, beribadah, ataupun melakukan kegiatan lain, segala apapun itu, melakukan sistem kerja dari rumah. Peraturan ini khususnya itu untuk aparatur sipil negara atau ASN, yang dimana telah ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah. Yang dimana isinya adalah ASN dapat bekerja di rumah atau tempat tinggal, tetapi dipastikan ada 2 level pejabat struktural tertinggi yang bekerja di kantor. Berbagai negara kemudian mulai menerapkan protokol COVID-19 sesuai dengan yang dianjurkan oleh WHO atau World Health Organization, yang dimana mulai dari mencuci tangan, tidak berkumpul, melakukan pertemuan, menjaga jarak, membatasi keluar rumah, atau bahkan dilakukannya dengan isolasi. Isolasi ini sendiri ada isolasi perorangan, isolasi dari komunitas, bahkan isolasi dari kota itu sendiri atau disebut juga lockdown. Sebagai akibatnya, banyak kantor atau perusahaan swasta yang kemudian menerapkan skema bekerja dari rumah atau working from home. Nah, selanjutnya kita lihat dari segi sektor perkantoran di DKI Jakarta yang dilansir dari detik.com. Sektor perkantoran atau tempat kerja di DKI Jakarta dibatasi 75% work from home. Keputusan ini secara regulasi dituangkan oleh Bapak Anies Baswedan dalam Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 PSBB ketat dari 11 hingga 25 Januari ini sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat. Lalu keputusan kembali memperketat PSBB dilatar belakangi situasi COVID-19 di Jakarta ini dalam beberapa waktu terakhir yang cenderung mengkhawatirkan dari kondisi sebelumnya. Saat ini DKI Jakarta sedang berada di kasus aktif tertinggi atau zona merah, yang dimana dalam angka 17.383 orang. Kasus aktif sendiri adalah jumlah orang yang saat ini berstatus positif COVID dan belum dinyatakan sembuh, baik yang dirawat di fasilitas kesehatan umum ataupun isolasi mandiri di rumah. Lalu selanjutnya, pimpinan perusahaan diminta melaporkan pengambilan langkah kebijakan tersebut pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi serta suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Setelah diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut PSBB, khususnya di wilayah DKI Jakarta ini, kegiatan usaha perusahaan di wilayah PSBB kemudian dibatasi secara formal. Selanjutnya, ketentuan ini dikecualikan untuk perusahaan yang bergerak pada sektor pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri ekspor dan impor, distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Lalu, untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, kementerian, lembaga, atau daerah agar melaksanakan yang pertama, melakukan penyederhanaan proses bisnis, yang dimana melakukan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, jadi tidak harus bertatap langsung. Yang kedua, menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi. Nah, di sini kita harus memanfaatkan teknologi nih, dimana karena adanya PSBB ini apa-apa menggunakan teknologi, jadi kita memanfaatkan teknologi ini menjadi lebih bermanfaat lagi. Yang ketiga, membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita bisa memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara online maupun offline tetap sesuai dengan prosedur dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang terakhir, memperhatikan jarak aman. Maksud dari memperhatikan jarak aman ini yaitu kita memperhatikan jarak aman yaitu physical distancing, memperhatikan kesehatan kita, keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsung secara offline sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Nah, supaya lebih jelas lagi, bisa melihat video analisis berikut ini. Video kali ini akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari kebijakan work from home itu sendiri. Yang pertama, kita akan bahas strength atau kekuatan dari kebijakan itu sendiri.
Strategi yang pertama adalah mengurangi kerumunan, karena pada dasarnya kerumunan itu menyebabkan penyebaran virus COVID-19 ini dengan pesat. Yang kedua, menghindari kontak langsung, karena dengan kontak langsung ini virus COVID-19 menyebar dengan sangat mudah dan bisa menyebabkan peningkatan pada virus COVID-19 ini. Yang ketiga adalah lebih dekat dengan keluarga. Tentu kita lebih dekat dengan keluarga kita karena pada dasarnya kita bekerja dari rumah. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah weakness atau kelemahan dari kebijakan itu sendiri. Kelemahan dari kebijakan work from home ini yaitu kerja di rumah tidak seproduktif kerja langsung di kantor. Karena apa? Karena kita tidak bisa langsung berkomunikasi atau berinteraksi dengan rekan-rekan kita sebagaimana kita bekerja di kantor. Nah, selanjutnya akan bahas opportunity atau peluang dari kebijakan work from home itu sendiri. Peluang yang pertama yaitu menekan angka COVID. Maksudnya apa? Karena kebijakan work from home itu mengharuskan kita bekerja dari rumah, maka kontak langsung juga berkurang atau penyebaran virus COVID-19 ini berkurang karena tidak adanya kontak langsung. Yang kedua, mengembangkan penggunaan sistem teknologi. Karena pada dasarnya bekerja dari rumah itu menggunakan sistem teknologi, maka kita harus mengembangkan penggunaan sistem teknologi kita. Selanjutnya kita akan bahas threats atau ancaman dari kebijakan work from home ini. Ancamannya itu adalah cybercrime atau kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya ini didefinisikan sebagai aktivitas ilegal apapun yang melibatkan komputer, perangkat digital lain, atau jaringan komputer. Cybercrime ini itu ancaman keamanan cyber seperti rekayasa sosial, eksploitasi kerentanan perangkat lunak, dan serangan pada jaringan itu sendiri.